Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa ja'al ala niyati salihah, amma ba'd. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh ini sunnah. Kalau kita kerjakan, Allah akan berikan pahala kepada kita. Dan pahala yang harus kita ingat, yang kita kerjakan pekerjaan sunnah di bulan Ramadan diganti pahalanya oleh Allah menjadi pahala wajib, sehingga rugi di atas rugi di saat orang masuk bulan Ramadan meninggalkan sholat taraweh. Kemudian sholat taraweh ini dilakukan yaitu setelah sholat isya, sehingga kalau kita belum sholat isya maka tidak sah kita melaksanakan sholat sunnah taraweh. Maka kerjakanlah sholat taraweh ini setelah kita sholat isya. Tapi ada yang penting sebelum kita masuk kepada sholat taraweh, yaitu pesan daripada guru-guru al-faqir, khususnya Dr. Ustaz Habib Segaf Baharun, itu pernah mengingatkan bahwasanya ada sholat sunnah yang lebih afdol daripada sholat taraweh yang sering kita tinggalkan. Apa itu? Ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya usahakan dikerjakan. Jangan sampai gara-gara kita ngejar taraweh, habis sholat isya kita istirahat dengan alasan untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh. Sekali lagi, sholat sunnah 2 rakaat setelah isya jauh lebih afdol daripada sholat taraweh. Maka jangan lupakan sholat ba'diyah isya, ya sholat sunnah setelah isya, hanya kita akan mengejar taraweh. Isyanya, ba'diyahnya kita kerjakan, sholat tarawehnya juga kita kerjakan. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah taraweh itu boleh dikerjakan 20 rakaat. Barangkali ada yang mengambil 8 rakaat, silakan. Yang penting jangan ditinggalkan sholat sunnah tarawih tersebut. Dan pesan al-faqir, jangan sampai gara-gara bilangan rakaat ini kita sampai berselisih pendapat. Naudzubillah min dzalik, sampai saling olok-mengolok, maki-memaki. Yang pengen melaksanakan 8 silakan. Yang pengen melaksanakan 20 rakaat silakan. Yang penting jangan tinggalkan daripada sholat tarawih tersebut. Lalu setelah itu, bagaimana Ustadz? Saya ingin melaksanakan sholat sunnah taraweh, tapi saya di tempat kerja, saya kayaknya susah ini Ustadz untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh. Anda sholatlah dengan sholat sunnah taraweh, dicicil tidak menjadi masalah. Contoh, saya bisa di tempat kerja Ustadz cuma 4 rakaat atau 6 rakaat, tidak apa-apa. Nanti Anda pulang ke rumah, baru nanti Anda sempurnakan. Karena ada pemahaman sebagian orang itu kalau sholat sunnah taraweh itu harus langsung 20 rakaat, 8 rakaat. Enggak. Anda cicil tidak menjadi masalah. Anda cicil di sana dengan 2 rakaat, kemudian Anda cicil 4 rakaat, 6 rakaat, tidak apa-apa. Tinggal nanti Anda sempurnakan. Dan yang perlu diingat, ini ada kemudahan dan ini sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang terkadang kata para ulama ini sunnah yang sering ditinggalkan. Apa itu? Melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunnah itu di atas ontaknya. Dan kita saat ini boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan kita, ya. Contoh di motor, di mobil kita sambil sholat taraweh itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ustadz, kan nanti kan kiblatnya kan berganti-ganti Ustadz. Dalam sholat sunnah itu kita tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat, sehingga tidak menjadi masalah. Dan banyak sholat-sholat sunnah di atas kendaraan ini yang para ulama kita mengerjakan, memaksimalkan waktu di bis, waktu di pesawat, waktu di mobil, dimaksimalkan dengan sholat-sholat
sunnah tersebut. Termasuk di saat kita melaksanakan sholat sunat tarawih di kendaraan itu tidak menjadi masalah. Kemudian sholat sunat tarawih itu batas akhirnya adalah sebelum masuknya waktu subuh. Sehingga bagi kita yang bekerja ternyata baru sholat 4-6 rakaat, nyampe rumah mau sholat ternyata ketiduran. Bangun-bangun Anda jam 3, ya, maka silakan Anda laksanakan yang namanya sholat sunat tarawih tersebut. Karena batas akhir sholat sunat tarawih itu adalah sebelum masuknya waktu subuh, ya. Ustaz, bagaimana kalau saya nggak mengerjakan sholat sunat tarawih? Nggak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi Anda rugi. Tarawih itu cuma setahun sekali, kok malah kita tidak mengerjakannya. Bahkan keutamaan sholat tarawih yang luar biasa, yang mana Nabi Muhammad SAW mensabdakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Di sini para ulama, jumhur kebanyakan para ulama mengatakan dosa-dosa sebelumnya ini yang mana Ustaz? Dosa-dosa kecil. Tapi sebagian kecil para ulama juga mengatakan dosa-dosa besar pun akan diampuni oleh Allah berkah daripada sholat sunat tarawih tersebut. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sholat tarawih ini adalah sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang harus sangat kita maksimalkan untuk kita kerjakan. Ingat, sholat sunat tarawih ini cuma setahun sekali, maka jangan sampai kita dalam sholat sunat tarawih ini kita tinggalkan. Kemudian banyak kemudahan-kemudahan yang diajar oleh Nabi dan para ulama. Kalau kita mau sholat sunat tarawih tidak mesti harus langsung 20 rakaat. Tapi kita bisa sholat sunat tarawih di tempat kerja kita 2 rakaat. Contoh dapat 4 rakaat, 6 rakaat. Kemudian nanti kalau kita mampu bisa, di mobil kita lanjutkan. Kalau nggak bisa, nanti di rumah. Di rumah kita ketiduran, bangun tidur sahur. Laksanakan tarawih, karena batas akhir tarawih sholat sunat tersebut adalah sebelum masuknya waktu subuh. Dan hadirkan keutamaan sholat sunat tarawih, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkan orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan, termasuk mengejar daripada sholat sunat tarawihnya ini, maka orang tersebut akan mendapat Lailatul Qadar. Maka hadirkan keutamaan sholat tarawih ini, kemudian hadirkan juga Lailatul Qadar, maka insya Allah sholat sunat tarawih tidak akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melaksanakan sholat sunat tarawih dari awal sampai akhir, dan Allah berikan juga keberkahan kita dalam sholat sunat tarawih tersebut sampai kita mendapatkan keberkahannya, sampai mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.